Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul The Translators 2019. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan peluncuran sebuah buku bernama Daedalus di negara Perancis, di mana semua orang sudah menunggu volume ketiga dari buku peringkat 1 dunia ini. Setelah apa yang kita lihat tadi, kita pun dibuat fokus kepada kakek tua bernama Fontaine, yakni pemilik toko buku yang memperkenalkan sang penulis kepada kepala penerbit bernama Engström. Setelah 2 volume berhasil diluncurkan, jelas Engström sangat berharap lebih kepada volume ketiga. Kemudian kita berpindah cepat ke Portugal yang memperlihatkan seorang wanita bernama Thelma. Lalu kita pindah lagi ke Denmark dengan seorang ibu bernama Helen. Bukan tanpa alasan Helen harus meninggalkan suami beserta anak-anaknya karena satu hal. Yang ketiga, kita pindah ke Inggris di mana ada satu pria yang baru dijemput bernama Alex Goodman. Yang keempat ada wanita Jerman bernama Ingrid. Yang kelima ada pria Spanyol bernama Javier. Yang keenam dan ketujuh ada pria Itali bernama Dario beserta pria Yunani bernama Kedrinos. Yang kedelapan ke sembilan ada pria asal China bernama Chen dan wanita Rusia bernama Katerina. Dari ke-9 orang yang ditampilkan, tentu ada satu maksud yang akan mereka tuju, di mana 9 orang itu datang ke Perancis untuk bertemu Engström selaku penerbit dari buku Daedalus. Dan ketika tiba, seorang pelayan menyambut ke-9 orang itu. Untuk masuk ke tempat yang mereka datangi harus dilakukan pengecekan secara ketat. Tak boleh membawa HP, flash disk, atau bahkan hal-hal lainnya. Mereka hanya boleh masuk dengan membawa badan serta kemampuan menerjemah. Yang ternyata, satu hal yang akan mereka lakukan adalah menerjemahkan buku Daedalus ke 9 bahasa berbeda. Setelah pemeriksaan ketat, mereka ber-9 pun tidak langsung bekerja, melainkan harus di-briefing dulu terkait penempatan mereka. Bukan ditempatkan seperti orang-orang yang bisa bekerja di mana saja, mereka ber-9 akan diajak untuk masuk ke bagian terpencil dari bangunan ini. Setelah menuruni tangga berkali-kali, mereka pun masih harus masuk ke dalam banyak lorong. Yang ujungnya setelah melewati pintu berpassword, mereka akhirnya tiba. Bisa dibilang mereka semua akan ditempatkan di dalam bunker khusus. Bunker yang sudah diisi banyak fasilitas pendukung demi menghindari penat selama proses pemisahan dari dunia luar. Tidak ada interaksi di luar agar tak ada satupun spoiler yang muncul, dan ke-9 orang itu harus fokus untuk menerjemahkan buku Daedalus. Untuk menerjemahkannya sendiri ada aturan main. Di setiap sisi akan ada bodyguard khusus dari Rusia yang siap memantau tiap pergerakan. Lalu tak lama dari penjelasan si pelayan, datanglah Engström. Engström yang menjelaskan bahwa untuk volume ketiga, buku Daedalus terdiri dari 480 halaman. Per hari mereka akan diberi 10 halaman saja, yang itu berarti proses penerjemahan akan berlangsung selama 48 hari. Tidak ada perilaku seenak jidat selama proses ini. Apabila berani macam-macam, maka bukan karir yang akan melayang, tapi nyawa turut melayang. Sekali lagi ditegaskan, Daedalus adalah buku terlaris dan paling dicari di dunia. Dari bahasa Prancis diubah menjadi 9 bahasa berbeda. Tentu tidak boleh ada translasi yang bersifat rancu. Setiap kata harus diartikan secara tepat, terlebih lagi buku Daedalus bukan sekedar buku cerita fiktif, melainkan setiap halamannya berisi kalimat-kalimat puitis dalam bahasa Perancis. Setiap penerjemah memiliki cara sendiri untuk bisa maksimal, tapi tetap tenggat waktu menyelesaikan 10 halaman adalah 1 hari. Saat jam makan siang, mereka semua pun berkumpul untuk saling cerita. Tentu tidak sembarangan, perlakuan spesial selayaknya tamu VVIP pun harus dirasakan oleh 9 orang itu. Pekerjaan dengan bayaran sangat tinggi meski memiliki risiko yang sangat besar. Bekerja di bawah sistem paling ketat yang dibuat sendiri oleh Engström sebagai penerbit. Saat yang sama, Kedrinos yang berasal dari Yunani berkata jujur bahwa hanya karena bayaran tinggi ia tertarik untuk dikurung di bunker ini. Pandangan itu berbeda dengan Katerina yang mengaku memang suka dengan isi dari buku Daedalus. Ia sangat ingin untuk bertemu dengan Oscar Brecht, yaitu penulis buku Daedalus yang sampai sekarang identitasnya tidak pernah diketahui satupun orang. Tak terasa sekarang mereka sudah berada di detik-detik terakhir pengumpulan halaman ke-10. Semua orang hanya fokus dengan laptop masing-masing. Bisa dibilang tingkat kesulitan menerjemahkan buku ini jauh di atas rata-rata. Tapi hal itu berbeda bagi Katerina yang mendalami dahsyatnya tulisan dari buku Daedalus, sampai-sampai ia meneteskan air mata. Berselang dari itu, datanglah Engström yang telah membawa sebuah koper. Tidak lain tidak bukan, di dalam koper itu terdapat sesuatu yang harus disegerakan oleh Engström. Semua mata pun memandang ke sana, karena ternyata metode pengumpulannya sangat unik.
yaitu dengan pengunci flash disk yang telah diberi bendera dari 9 negara berbeda. Dengan begitu, apapun yang telah diartikan oleh ke-9 orang tersebut tidak akan bocor sama sekali. Hanya penerbit yang tahu dan tidak akan ada spoiler yang muncul di publik. Engström turut menjelaskan bahwa besok akan ada 10 halaman lagi yang ia berikan. Tapi sekarang semua orang harus fokus istirahat dulu serta menjauhkan otak dari apa yang telah mereka kerjakan tadi. Dan setelah 8 jam waktu istirahat terlewati, masuklah di hari kedua. 10 halaman pun berhasil mereka lalui secara cepat tanpa adanya kendala. Waktu terasa berjalan singkat dan ke-9 orang itu masih memiliki 46 hari lagi untuk bekerja. Tidak ada kata lain selain kata bersyukur. Bersyukur bisa bekerja seenak ini meski memiliki tuntutan yang sangat tinggi. Hal serupa pun dirasakan oleh Engström sebagai penerbit. Saking luar biasanya buku Daedalus, Engström gak butuh penjualan dari buku lain. Ia bisa makmur 9 turunan hanya dengan mengandalkan penjualan dari kedua volume Daedalus yang sebelumnya. Hingga suatu saat, Engström yang lagi asik makan mulai mendapatkan email masuk. Email yang tidak akan pernah ia sangka sebelumnya selama menjalani karir sebagai penerbit buku dari Daedalus. Siapa yang mengira isi email itu adalah ancaman serius terkait akan disebarnya 20 halaman pertama dari volume ketiga buku Daedalus. Alhasil saat itu juga penggeledahan langsung dilakukan. Engström pun mengumpulkan ke-9 orang sembari berkata si peneror meminta tebusan 80 juta euro atau setara 1.388.498.614.014 rupiah. Jika tidak dikirim dalam waktu 3 hari, maka besok ia akan mempublish 20 halaman pertama dan hari berikutnya akan ia publish 100 halaman. Jelas, ke-9 orang syok mendengar ancaman tersebut. Namun Engström percaya dari ke-9 orang itu ada satu penyusup yang berhasil membongkar dan menyebar data terkait isi dari volume ketiga Daedalus. Dario yang berasal dari Italia pun setuju untuk mencari pelaku utama, sedangkan Kedrinos terlihat tertawa karena merasa geli. Ujungnya Kedrinos pun segera disundul oleh bodyguard dari Rusia. Hal serupa terjadi kepada Alex Goodman yang mencoba beranjak membantu Kedrinos. Di situasi ini, Engström nggak mau memberi kesempatan bagi si penyusup untuk mengaku. Ia mau mencari tahu dengan caranya sendiri. Setelah pertemuan itu, proses penggeledahan massal langsung dilakukan. Tapi di tempatnya Ingrid, para bodyguard tak menemukan apapun selain pisang mengkilat. Begitupun di kamarnya Dario yang tidak ditemukan hal-hal janggal. Namun di kamar Helen, para bodyguard menemukan sesuatu. Sesuatu yang selama ini disimpan diam-diam, yaitu tumpukan kertas berbahasa Denmark. Helen mengaku bahwa itu adalah karya novel buatannya. Ia suka menulis novel karena pada dasarnya ia tak mementingkan pekerjaan sebagai translator. Tapi dengan jahatnya, Engström berkata Helen tidak ada bakat untuk menulis. Engström yang mengerti bahasa Denmark pun menjatuhkan mental Helen sembari menegaskan bahwa Helen hanya layak sebagai kupu-kupu malam. Selesai urusan dengan Helen, kini 8 orang lain masih menerka-nerka siapa pelaku sebenarnya. Mereka saling melirik satu sama lain yang pada akhirnya mereka curiga kepada satu orang, yakni kepada Javier, pria Spanyol yang selalu memakai perban di tangannya setelah jatuh dari sepeda. Perban itu pun berusaha dikoyak oleh Thelma sembari mengira ada sebuah gadget di dalamnya. Tapi ternyata tak ada apapun dan Javier sendiri benar-benar merasa kesakitan. Situasi yang tidak sehat ini lagi pun harus menjalar kemana-mana. Tapi sampai sekarang tak ada yang tahu siapa sebenarnya pelaku utama. Di sisi lain, Katerina mulai menghampiri Alex. Katerina pun penasaran bagaimana caranya Alex bisa diundang masuk mengingat ia dijemput ketika sedang tidur di pinggir jalan. Sontak setelah pertanyaan itu, Alex pun langsung memulai untuk menjelaskan. 11 bulan sebelum ini, Alex pun dipertemukan dengan Engström di kantor polisi karena Alex telah ketahuan membagikan translasi versinya sendiri secara online dan didownload 10 juta orang. Pada waktu itu, Alex sebenarnya adalah orang biasa yang ngefans berat kepada karya dari Oscar Bretz, yakni penulis Daedalus. Ia sengaja melakukan translasi mandiri dari volume 1 dan 2 demi bertemu Oscar Bretz, dengan cara membuat translasi yang jauh lebih baik daripada apa yang dikerjakan oleh translator waktu itu dari bahasa Perancis ke Inggris. Terbukti, banyak orang berkomentar dan mengajukan Alex sebagai translator pengganti. Tepat di depan wajah Engström, Alex berani berkata bahwa ia bisa menebak kalimat pertama dari volume ketiga buku Daedalus. Yang sontak saja Engström penasaran dan ia hanya bisa menyuruh Alex untuk menulis di kertas. Secara logika tidak mungkin bisa sama persis yang faktanya buku itu belum saja keluar. Tapi faktanya apa yang ditulis Alex langsung membuat Engström terdiam. Alex menjelaskan hal itu terjadi karena ia melihat kalimat pertama dari volume ke-1 dan ke-2, lalu mengkombinasikannya selayaknya matematika.
Kemudian scene beralih kepada Dario yang mulai mencium bau busuk di sekitaran ruang perpustakaan, yang mana setelah ia datangi ternyata ada satu hal yang membuat ia terkejut. Dan siapa yang pernah mengira apa yang dilihat Dario malam itu adalah Helen. Helen yang memutuskan untuk menyerah serta pergi selama-lamanya dengan menggunakan tali. Helen pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya yang tak akan pernah lagi ia temui. Tekanan batin ini pun harus terjadi setelah sebelumnya Helen sukses melakukan translasi bahasa Prancis ke Denmark untuk volume ke-1 dan ke-2. Tapi di volume ke-3 ia langsung ambruk akibat perkataan Engström. Sepulang Helen ke alam baka, tiba-tiba saja terdengar suara lantang dari Engström. Engström yang kembali mendapat email dari orang misterius di mana 10 detik lalu 100 halaman kembali dibocorkan secara online. Uniknya tak ada satupun yang memegang gadget selama teror itu muncul. Engström sendiri pun menjadi menggila-gila dan ia menuduh setiap orang yang ada di ruangan tersebut. Alex dihajar sampai sesak, begitu juga dengan Kadrinos beserta Ingrid yang diancam hingga gemetar. Parahnya, ada satu hal yang membuat semua kaget, yaitu Katerina yang segera ditembak oleh Engström di bagian perut. Tak cukup dengan Katerina, Alex pun harus mendapat hal serupa yang bedanya peluru itu diarahkan ke dadanya. Engström menaruh curiga kepada dua orang itu, Katerina dan Alex yang sempat ia dengar mengobrol berdua pada tadi malam. Namun atas perbuatannya ini, Engström langsung diancam oleh para bodyguardnya sendiri, di mana saat itu juga Engström akan dibawa ke kantor polisi. Beruntung, Alex Goodman masih bisa selamat. Semua tercengang karena Alex bisa selamat atas satu hal yang ia suka, yaitu membaca buku. Sebuah buku tebal benar-benar melindungi dadanya Alex. Di rumah sakit, Katerina dirawat secara serius. Ia sedang memasuki masa kritis karena pendarahan yang sangat hebat sebelumnya. Dari apa yang dilihat di depan matanya, Alex pun memutuskan akan mendatangi kantor polisi. Setelah itu scene mundur kepada Fontaine yang sebelumnya terlihat bertemu dengan Engström. Di sini, Fontaine pun harus berkata jujur bahwa ia tak bisa lagi menjadikan Engström sebagai penerbit buku Daedalus dengan alasan Engström lebih mementingkan keuntungannya di atas apapun. Karena ide Engström untuk pertama kalinya dalam sejarah para translator dikurung di dalam bunker, yang tentulah tujuan Engström bukan karena ingin menjaga kualitas isi dari Daedalus itu sendiri, melainkan Engström lebih mengarah kepada antisipasi pengurangan profit dari adanya spoiler. Sebagai satu-satunya orang yang tahu identitas Oscar Bretz, Fontaine pun berkata, Daedalus bukan lagi perihal kuantitas, mau seberapa banyak pun spoiler yang muncul, orang-orang akan terus mencari buku itu. Namun respon Engström sangat agresif. Ia mendorong Fontaine yang ujungnya kakek itu harus meregang nyawa setelah jatuh dari tangga. Sebelum pergi, Engström sendiri menyempatkan diri untuk bersiasat jelek, yakni menghilangkan jejak sembari membawa pergi salinan volume ketiga buku Daedalus. Tokonya kakek Fontaine pun dibakar habis tanpa meninggalkan sisa sama sekali. Lalu sekarang kita diperlihatkan kepada Alex yang sudah berada di kantor polisi untuk menemui Engström. Kini Alex yang menemui Engström, di mana secara terang-terangan Alex menuangkan kekesalannya kepada Engström yang telah menembak Katerina hingga kritis. Tak cukup di situ, Engström pun harus mendengar satu pernyataan mengejutkan yang ternyata Fontaine yang Engström bunuh adalah ayah dari Alex Goodman. Toko yang berdiri selama 40 tahun itu menjadi saksi dari pertumbuhan Alex. Ia sangat-sangat menyukai buku karena peran Fontaine yang begitu tulus dalam menghayati setiap tulisan. Dan seiring berjalannya waktu, Alex langsung tergerak untuk tidak lagi memposisikan diri sebagai penikmat karya tulis, melainkan ia segera turun gunung untuk menulis buku. Dan semua itu ia mulai dengan menulis buku bernama Daedalus, yang itu berarti Oscar Bretz adalah Alex Goodman. Maka tak heran, tanpa harus mencuri salinan naskah atau apapun itu yang berada di bunker, teror tersebut tetap berjalan. Jauh sebelum dibawa ke kantor polisi sebagai seorang fans, Alex sebenarnya telah menyuruh para penikmat buku Daedalus yang tersebar di berbagai negara untuk meneror Engström. Jelas saja Alex turut mampu menebak kalimat pertama pada volume ketiga buku Daedalus karena memang ia adalah penulis buku tersebut. Alex menegaskan juga ia tak butuh uang 80 juta euro yang telah ditransfer Engström pada detik-detik terakhir, di mana tujuan Alex adalah mengerjai Engström yang terlalu serakah sampai-sampai Fontaine selaku ayahnya Alex harus tewas. Itulah mengapa dalam merencanakan ini, Alex berakting secara meyakinkan dulu bahwa memang ia adalah fans fanatik dari Oscar Bretz yang sangat ingin bertemu. Ujungnya semakin kesini skenario itu semakin berjalan mulus, dan secara perlahan Alex juga mempelajari background para translator yang telah ia dapat infonya dari sang ayah. Pada rencana awal, Alex sebenarnya mau mengerjai Engström dari hari kedua hingga hari ke-48. Namun setelah adanya korban jiwa yakni Helen beserta Katerina yang kritis, Alex pun harus mengurung semua niatan itu.
Alex tersentuh karena ia tahu Helen sangat-sangat memiliki bakat untuk menulis buku dan begitu juga dengan Katerina yang sangat mengerti untuk menghargai karya tulis. Pada akhirnya setelah apa yang dibongkar oleh Alex, Engström pun menjadi sangat malu dan ia harus mendekam di penjara seumur hidup akibat pembunuhan berencana. Di sisi lain, Alex Goodman yang selama ini berada di balik nama Oscar Bretsch benar-benar merasa puas. Tak ada hal yang lebih puas dibandingkan membalaskan dendam kepada Engström. Di akhir film, Alex pun berani menjamin rasa bahagia atas segala keuntungan dari volume ketiga buku Daedalus buatannya tak akan mengalahkan rasa bahagia yang ia rasakan saat ini setelah memenjarakan Engström. Oke, sampai bertemu lagi guys di video berikutnya.